Ayo, masih sakit sudah mati toh? Nggih. Tapi kan masih hidup. Masya Allah. Maka hiduplah walau engkau sudah tak hidup. Elvicom, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya, Prof ya. Alhamdulillah sehat walafiat, seger waras. Alhamdulillah di rumah ada persediaan makan dan Masya minum. Allah. Nggih. Hidup dalam tidak dalam ancaman. Ya, pokoknya Nggih. gitu ya. Ingat, dulur Victor, mengukur kebahagiaan itu jangan jelimet-jelimet, ya. Nggih. Kalau ngukur kebahagiaan itu jelimet-jelimet, Nggih. sampai mati tidak akan bahagia. Astagfirullahalazim. Ya. Buatan jelimet-jelimet bagaimana, Prof ini? Yakini toh, kalau Nabi itu kan gitu toh ukurannya. Siapa yang di rumah ada persediaan makan dan minum sehari semalam, nggih. nah itu nasi bungkus 2 kan cukup, ya. Ya Allah. Terus yang kedua itu masih bisa jalan atau tidak bisa jalan tapi masih bisa senyum, pokoknya Nggih. masih hidup, sehat. Nggih. Ya, soal ada penyakit sedikit-sedikit itu kan ya lumrah loh. Nabi aja sakit ya. Masya Allah. Yang tidak bisa sakit yang malaikat, setan itu tidak ada sakit. Setan nggak ada sakit Nggak ya, Prof? ada, ada rumah sakit setan. Nggak ada. Nggih. Ya Jadi, Allah. sehat. Ya sekarang itu walaupun ada dinyatakan itu kolesterolnya tinggi. Kemudian ada gejala diabetes, ya biasa-biasa saja lah ya. Sekarang hati-hati. Cuma ya kan tetap namanya sehat, masih bisa beraktivitas. Nggih, Masya Kalau Allah. fisiknya anda bisa beraktivitas, tangannya masih bisa beraktivitas, bisa menghasilkan tulisan, bisa ini kan gitu. Nggih. Itu di rumah ada persediaan makan dan minum, terus badannya sehat, lalu tidak dalam ancaman orang, ya sudah itu faka'anna makhizat lahu dunya, maka orang itu sebenarnya sudah menguasai dunia. Ya Nah, Allah. makanya kalau ukurannya nggak jelimet-jelimet kita akan ditanya kan bahagia? Bahagia. Tapi Nggih. kalau ukurannya jelimet harus punya rumah sendiri ya, terus ini maka jadinya tidak merasa bahagia selamanya. Oke ya. Ya Allah. Terima kasih Nggih, atas nggih. doa-doa dari mitra Muslim, dulur Victor yang telah ikut mendoakan saya supaya sehat terus begini. Amin. Baik. Ya Allah. Untuk pembuka untuk segmen 1 ini saya akan menjelaskan dengan topik begini ya, lari menuju ilahi. Lari menuju ilahi. Iya, dan jangan kembali. Dan jangan kembali. Lari menuju ilahi dan jangan kembali. kembali. Masya Allah. Gimana itu, Prof? Isinya, Prof? Nggih. Ya, begini ya. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata dalam surah Adz-Dzariyat ya. Surah Adz-Dzariyat ayat 50. Coba dicek Iya. itu, Mas. Adz-Dzariyat 50. Surat Az-Zariyat ayat 50 ya, Prof ya. Nggih. Gimana itu? Coba. Fafirru ilallah. Coba lagi. Fafirru ilallah. Oh, coba dulur Victor, tirukan itu. Masih Sak. Tirukan saya lah. Nggih. Fafirru ilallah. Ayo. Fafirru ilallah. Nah, lagi fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Nah, surah Adz-Dzariyat ayat 50. artinya apa? Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bersegeralah kembali taat kepada Allah. Segera itu. Tapi sebetulnya fafirru itu artinya larilah. Lari artinya, Prof ya. Larilah kamu menuju Allah. Larilah kamu menuju Allah. Ya Allah. Kata lari itu sebenarnya disimbolkan di dalam sa'i itu ketika ya saya doakanlah Mas Ishak dan seluruh yang mengikuti acara Amin. ini mudah-mudahan segera bisa sa'i ya, Amin, ya umroh Allah. ataupun haji ya. Amin. Nah, sa'i itu ada jalan, ada lari. Ada jalan sama lari ya, Prof ya. Jadi Dua jalan ya. dulu, terus nanti ada tanda itu lari. Oh. Setelah itu kemudian jalan lagi.
Nah, nanti kalau kembali lagi jalan, kemudian ada tanda lari lagi, itu tidak lari terus-terusan, tapi lari agak lari lah gitu lah. Itu menggambarkan bahwa hidup ini ada saatnya kita ini lari, tapi ada saatnya kita ini santai sejenak, gitu. Santai jalan biasa. Di dalam surah Yasin juga ada kata-kata lari. Gitu. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a itu lari. Ya. Wajah rajulun min aqsal madinati wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datanglah seorang laki-laki dari desa yang terpencil itu yas'a, lari. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya betul lah. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya laita qaumi. Ya betul. Bukan. Wajah rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu yas'a. Itu artinya dalam kebaikan itu jangan berjalan, larilah. Nah, kebaikan ya Prof ya. Betul. Maka ya pokoknya cepat-cepat saja lah. Mengapa harus lari? Sebab hati manusia cenderung cepat berubah. Oh, cenderung berubah ya Prof ya. Iyalah, gini lah. Orang itu pada jam 7 dia kalau sudah ingin infak, ya segera infak. Nanti bisa saja jam 8 itu berubah pikiran loh. Allah, secepat itu ya Bro ya. Semuanya saya ingin ngaji. Sudah cepat pegang Quran. Lari, cepat pegang Quran. Sebab kalau enggak tiba-tiba ada bel. Ya, ada panggilan telepon. Padahal itu enggak terlalu penting. Akhirnya ngobrol, ada telepon lagi, ngobrol lagi, akhirnya enggak jadi. Ya Allah, sering terjadi. Iya, makanya fafiru ilallah. Oh, gitu Lari menuju ilahi dan jangan kembali. Ya Allah. Nah, apa yang saya katakan ini dalam banyak hal. Ya. Kalau saya hari ini saya sedang memulai menulis buku ya, gitu. Mohon doa ya. Amin. Dulur Victor, mohon doa ya. Mohon doa lah. Kemarin sudah saya tulis religi renungan 5 menit tiap pagi. Saya tulis juga itu dakwah ramah Indonesia, pegangan untuk pegiat pegiat agama di Indonesia, penceramah Indonesia, ya kan gitu. Nah, sekarang saya nulis mengumpulkan khutbah-khutbah itu menjadi buku, judulnya Hiduplah Walaupun Engkau Sudah Tak Hidup. Hiduplah engkau walaupun sudah tak hidup ya Prof ya. Hiduplah walaupun engkau sudah tak hidup. Masya Allah. Itu artinya apa ya? Ya kamu itu besok setelah mati itu tetap hiduplah kamu. Walaupun sudah meninggal Prof. Ya iyalah. Ya kan umpamanya Mas Isak sudah mati. Ya. Lalu kemudian orang-orang ingat-ingat, ya Allah Mas Isak itu dulu seneng saya kalau ada telepon seneng. Lah itu kan berarti hidup. Ya Allah. Hidup. Ya, momennya. Masya Allah Mas Isak itu punya rekaman tuh indah sekali. Itu bisa dengarkan kembali. Ayo, Mas Isak sudah mati toh? Tapi kan masih hidup. Masya Allah. Maka hiduplah walau engkau sudah tak hidup. Nah itu nanti insya Allah lah itu. Amin Prof ya. Akhir tahun ini terbit. Amin. Nah sekarang kita sedang berbicara lari menuju ilahi dan jangan kembali. Artinya itu kalau sudah tekad itu jangan mundur. Bersegera ya Prof ya. Nabi itu ketika mau hijrah itu memperhitungkan betul, minta pertimbangan sana sini kemudian disuruh Allah hijrah. Ya sudah, jalan lari terus, jangan kembali apapun yang terjadi. Insya Allah. Nah kita tahu toh, Dulur Victor yang sangat saya hormati ini orang-orang soleh semua lah. Nah, kalau Jumat itu saya senang karena ketemu orang soleh seperti panjenengan semua, Bapak Ibu semua. Insya Allah lah, Insya Allah. Keluarga panjenengan semua, Bapak Ibu yang ikut mendengarkan acara ini, Insya Allah hidupnya nyaman, aman, ya, iman.
Aman, nyaman, iman. Nyaman karena cara berpikirnya enak. Aman karena kita tidak pernah melukai hati orang. Kamu dijaga. Orang mukmin itu kan prinsipnya bicaralah, yang bicara itu yang baik. Yang baik. Kalau enggak yang diam. Kan enggak banyak musuh. Ya Allah. Dan enggak sombong lah. Momennya gini ya. Saya jangankan digerutuk 5.000 orang. Saya momennya. Saya itu digerutuk 50.000 orang biasa-biasa saja. Ini kan umpamanya itu ada orang begitu ya. Gitu. Saya jangankan orang 100 acak-acak gitu. Datangkan 1.000 orang. Kan jadi di sana kan masih menantang. Terus iman, tetap iman. Sudah. Insyaallah semuanya itu aman, nyaman, iman. Nah, saya menyampaikan ini kata-kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi saya mau baca ayat itu surat apa tadi? Surat Az-Zariyat ayat 50 ya. 50. Nah, itu ada kata-kata Imam Syafi'i begini ya. Idza kunta fit tariqi ila Allah, jika engkau dalam perjalanan menuju Allah, ya. Farqud dot pakai dot. Farqud. Itu artinya farqud itu lari. Lari cepat. Lari cepat. Jadi lari itu tidak berarti terus lari fisiknya Anda. Umpamanya ada azan, kemudian itu ada azan, kemudian mau wudu itu ya jangan lari ya, jatuh. Lari segera cepat. Lari. Wa in sa'uba 'alaika tapi jika itu sulit bagi kamu untuk lari. Lari cepat. Faharwil. Harwil itu lari setengah cepat. Nah, kalau farqud itu lari yang seperti balap lari maraton itu. Jadi Harwil itu jogging ya, Bro. Iya, agak cepat sedikit. Cepat. Nah, itu makanya kata Harwil itu di dalam hadis juga ada itu Tuler Victoria. Begini. Waman atani yamshi ataituhu harwala, kata Allah. Jika kamu itu datang kok santai kepada aku. Nah, ini kata Allah. Sebagai responku, saya akan menyambut kamu dengan lari kecil. Gitu. Dilebihkan ya, Bro. Ya. Masya Allah. Jadi respon Allah kepada kita itu melebihi respon kita kepada panggilan Allah. Luar biasa Allah. Jadi kita ada mengerjakan kebaikan terus agak santai, geliat. Kata Allah, yes, saya akan lari menyambutmu. Wa in ta'ibta famshi. Jika kamu capek, jangan berhenti. Jalan santai. Itu kata Imam Syafi'i. Wa illam tastati. Jika kamu sudah tidak mampu itu lari cepat tidak bisa, lari setengah jalan tidak bisa, kemudian jalan juga tidak bisa. Itu fasir walau habuan. Ya, artinya tetap jalan saja walaupun dengan merangkak. Insya Allah. Insya Allah gini ya, merangkak. Jadi kalau kita ini mendekat kepada Allah, ya, apalagi pada usia tua loh, wah itu harus merespon, sebab ini kan dikejar kematian. Jadi tidak benar kalau sudah tua. Dulur-dulur ini, bapak-bapak ibu ini, kemudian saya sudah tua, ya sudahlah, saya akan tinggal di rumah, lihat-lihat bunga, lihat bunga, kemudian sambil bikin kopi yang panas gitu. Nah, itu mamanya gitu ya. Loh, jangan. Daripada lihat bunga itu sebentar, langsung aja ke panti.
ke panti. Nggih. Lihat itu anak-anak yatim, anak panti. Masya Allah. Lihat aja enggak apa-apa. Wis, supaya ikut bersyukur satu. Yang kedua ikut pada saat itu tidak memberi apa-apa, tapi kemudian ya Allah, andaikan saya punya rezeki, saya sekolahkan anak ini. Nggih. Gitu. Ya kan? Ya Allah. Ya pokoknya cepet sudah cepet. Terus kalau tidak bisa, ya berjalan walaupun kabuan. Jadi merangkak. Bahasa Jawanya apa merangkak itu? Merangkak Prof ya. Itu bahasa Indonesia. Oh nggih. Apa itu bahasa Jawanya? Berangkang. Berangkang ya. Nggih. Itu ya. Walakin iyyaka warruju. Tapi kata Imam Syafi'i, saya pesan jangan sekali-kali kembali. Itu. Ya Allah. Jangan sekali-kali kembali. Ya, jadi topik hari ini adalah lari menuju ilahi, ya, menuju Allah, Tuhan kita, ya. Dan jangan Lari menuju ilahi dan jangan kembali. Masya Allah. Nah, kita lari terus sampai kemudian akhir hayat kita dalam keadaan sedang berlari menuju Allah. Itulah husnul khotimah. Allah amin. Oh, itu ya Prof ya artinya ya. Makanya Quran itu mengatakan, surat Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan menyerahkan dirimu kepada Allah. Masya Allah. Saya doakan Amin. seluruh yang ikut menyaksikan acara ini, mendengarkan acara ini, wafat husnul khotimah. Amin ya Allah. Baik Prof, monggo kita lanjutkan kembali ini Prof. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya, sebelum saya memasuki pada segmen berikutnya ini, tadi kan saya sebut ya, kalau sudah punya rezeki, punya keinginan, segera berangkat. Bersegera berangkat. Ya, ini tolong, ini ada panti ya, Panti Al-Jabar, tolong dicatat nomor teleponnya karena ini lagi membutuhkan biaya untuk persiapan anak-anak yang sekian banyak. Masya Allah. Ya. Ada yang kuliah itu berapa anak itu, lebih hampir 10 ya. Kemudian yang di SMA ada, di Aliyah ada, di SMP ada, di SD ada. Semuanya di cover semuanya Semua kebutuhannya. di-cover, ya. Ini silakan menghubungi Mbak Halimah 0857, tolong dicatat. 0857. Kalau nggak bisa, ada apa-apa, kesana aja, lihat aja, kan tadi saya bilang. Iya. Lihat saja dulu nih. Daripada ya lus-lus kembang ya tidak apa-apa sebentar ya. Ada lebih baik sana. Itu kemudian lus-lus kepalanya anak-anak itu ya. Masya Allah. Itu ya, kedua-duanya juga penting. Oke. 0857 5533 6595. 6595. Oke ya, itu. Mbak Halimah ini ya. Mbak Halimah Panti Al-Jabar. 0857 5533 6595. Sudah dicatat kira-kira ya? Sampun Prof. Saya ulang ya, 0857 5533 6595. Oke. Oke. Baik, pada segmen berikutnya ini saya berbicara begini. Cerialah ketika sakit, agar segera terbebas dari sakit, terbebas dari penyakit. Cerialah sakit. Cerialah ketika sakit, ya, agar cepat terbebas dari penyakit. Masya Allah. Agar cepat terbebas dari penyakit ya Prof ya. Gimana itu Prof? Ceria yang bagaimana? Ya pokoknya gini ya, ini tolong ini ya, kita baca ya, ini halaman yang ini, buku ini ya. Doa-doa kesembuhan mutiara. Doa kesembuhan dan mutiara penyemangat, halaman 32. Berpikirlah yang positif dan yakinlah, husnudzonlah ya, bahwa penyakit Anda adalah rahmat Allah untuk Anda. Ya ceria. Ya, katanya sakit Pak. Loh, ini sakit tapi ini rahmat Allah.
Waduh, nggih. Nggih. Ya, paham toh? Nggih, Ya itu nggih, namanya nggih. ceria. Pikiran yang demikian itulah yang menyenangkan Allah. Orang ini saya beri penyakit, dia bilang itu rahmat Allah. Senang. Sekaligus mempercepat proses kesembuhan. Allah senang, proses kesembuhan terjadi. Nggih. Karena pikirannya Positif, nggih. jangan sekali-kali berpikir negatif. Misalnya sakit dipandang sebagai azab, murka Allah. Allah ini murka kepada saya. Saya ini seperti sedang dihukum. Loh kok tahu? Ya perasaan saya sendiri ya, itu suudzon sama Allah. Oh, nggak boleh gitu ya, Prof? Ya enggak boleh toh. Allah. Umpamanya gini ya. Saya lagi sakit di punggung saya. Nggih. Ini harus dioperasi. Paham toh? Nggih, paham. Mau operasi. Lalu ternyata teriak-teriak. Saya teriak-teriak pada orang. Orang itu jahat. Jahat. Kenapa? Ya masa punggung saya ini akan dibelah. Jahat itu. Ngerti kan? Nggih. Berarti dia tidak paham saya. Saya itu niat baik kok dia marahi katanya jahat. Allah, astagfirullahaladzim. Saya memang sakit Nggih. punggung saya. Tapi dan itu tambah sakit ketika dioperasi toh. Nggih, Paham toh? Paham, nggih. Tapi kan saya tuh orang itu ingin agar supaya nanti setelah itu saya sehat untuk 100 tahun lagi. Allah. Kok ngomong di mana-mana bahwa dia itu aku dihukum dia karena saya pernah itu hutang enggak bayar umpamanya. Nggih. Siapa yang menghukum itu siapa? Nggih. Itu suudzon. Astagfirullah. Kalau tidak suudzon itu ya ini rahmat Allah. Ya. Nggih. Nah, orang kayak gini nih kan sedih toh. Sedih, Prof. Coba nanti kalau tidak percaya, lihat nanti surat Yusuf. Nggih. Ya, surat Yusuf itu ada ayat, lupa saya ayatnya itu ya. Tapi bunyinya begini loh ya. Watawalla anhum wa qala ya asafa Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni wa huwa kadhim itu. Insyaallah. Surat apa lupa saya. Surat Yusuf ayat 84 ini, Prof. 84 ya. Watawalla. Ya 84. Terus yang 85 bunyinya itu mereka berkata, wahai bapakku Yakub, jika engkau begitu terus, engkau akan sakit berat. Ya betul lah. Ya, nggih. Atau mati, engkau akan mati. Halikin ini, Iya, nggih. Iya toh? Nggih. 85 berarti toh. 84. Nah iya itu kan itu. Wabyaddat ainahu minal khuzni. Kemudian matanya enggak bisa lihat gara-gara susah tadi. Allah. Wa wa kadzib plus lagi agak setengah marah. Kan marah kepada anak-anaknya. Kenapa kamu enggak bisa jaga saudaramu itu gimana? Kok sampai hilang itu gimana? Kok enggak tanggung jawab kamu itu? Terus sedih kehilangan ini anak saya yang ganteng itu Ya paham toh? Allah. Akhirnya kemudian matanya Buta. putih. Ya putih ya, Prof. Itu ya buta maksudnya. Nah kalau orang begini lalu dioperasi matanya, jangan. Oh ini penyakit bukan karena fisik kok. Nah kalau gitu gimana? Ya pulangkan Yusuf, nanti kan sembuh. Ya Allah. Nggih. Dia punya kena penyakit GERD, ya. Ini tidak sembuh-sembuh. Ditanya, kok sakit toh Bu? Iya. Anakku itu tugas di Papua, sudah 5 tahun belum pulang. Ya Allah. Saya rindu. Itu rindu. Lah kalau gini nih, terus dia sakit terus diobati ya tidak bisa. Karena sakitnya ini sumbernya adalah karena sumber mentalnya, pikirannya. Lah kalau begitu berarti kita kalau mau nolong dia, kita carikan tiket orang itu supaya pulang dari Papua ke Surabaya. Nanti ibunya ketemu hilang. Masya Allah. Ini juga gitu Nabi Yakub itu buta kemudian sembuhnya kan ketika bertemu ya. Udah sampai ketemu. Ketika sudah mencium bau keringatnya Yusuf anaknya. Wow. Mencium bau.
Ya Allah, Masya Allah. Nggih, nggih. Nah, kita itu kan maunya rindu anak kita, saja ngerti anak kita tuh apek ya, enggak enak, tapi kan ngangen ya. Iya. Nggih. Itu ya. Nggih, Nah, nggih, ini. nggih. Jangan berpikir negatif seperti itu. Adab dimurkai Allah. Atau Allah kok tidak adil ya? Mengapa saya yang taat ibadah dan banyak bersedekah kok diberi penyakit seberat ini? Allah, Sedangkan orang yang banyak dosa diberi kesehatan. Nah, omong-omong gini ya. Sering muncul, Bro. Ya sering gitu. Makanya saya ngomong nih. Nah, ini kan sebagian tertawa toh. Nah, ini pemirsa ini tertawa. Iya. Ngalami. Allah kok tidak adil ya. Saya yang pengurus masjid, yang ngurusi ini, ngurusi ini, saya kok ekonomi saya kok masih gini terus. Ya Allah. Sedangkan tuh loh, Hmm. yang banyak dosa, yang ini, yang miras, yang ini, ya membunuh orang kok hidupnya enak terus ya gitu. Ya itu. Astagfirullah. Nggih, Makanya nggih. ini saya tulis. Ini pikiran negatif ini akan mendatangkan bencana baru. Ya Allah. Apa itu? Satu, dosa besar. Nggih. Dua, murkanya Allah. Tiga, beban mental, murung, dan proses kesembuhan akan lebih lama. Allah. Itulah yang saya maksud tadi. Itu apa itu? Tadi judulnya tadi. Cerialah ketika Ketika sakit. sakit, agar cepat sembuh dari penyakit. Dan So. itu ada kata-kata mutiara juga itu. Napa niku, Prof? Nah, tolong dicatat ya. Oh, diingat-ingat enggak bisa. Ini catat. Nih catatannya. Aish dhahikan mahma syaqaita. Nah, mungkin pemirsa ini kok enak ya. Wali kok apa lu? Ini ngawalkannya itu sudah seminggu ini setiap jalan pagi. Oh, dihafalkan dia. Loh. Gimana? Ini kok tidak datang masuk ke otak terus langsung. Ya Allah. Nggih. Itu yang namanya at-turuq ilal a'la somit. Jadi untuk sebuah pencapaian itu usahanya itu senyap. Nggak ada yang tahu. Nggih, nggih, nggih. Mau enak ya kok dia kok bisa loncat-loncat gitu nggak jatuh ya. Heeh. Tahu nggak itu latihannya tuh sudah 30 tahun sejak kecil. Nggih. Aish dhahikan mahma syaqaita. Ya. Hiduplah kamu dengan senyum, ceria, tertawa, itu dhahik, mahma syaqaita. Sekalipun kamu dalam keadaan yang sedih atau sakit. Ya Allah. Opanya apa bonusnya? Ini bonusnya. Innal juruha bisauti dhahiki taltaimu. Nah. Innal juruha bisauti dhahimi taltaimu. Sebab luka itu cepat sembuh ketika mendengar suara orang senyum Ya atau tertawa. Nggih. Ish dhahikan mahma Mahma syaqaita. syaqaita. Inna juruha. Innal juruh. Inna Jarh itu kan luka toh. Sesungguhnya luka itu ya luka itu cepat sembuh ketika mendengar tawa. Insyaallah. Luka itu cepat sembuh ketika mendengar tawa. Bisautid dhahiki taltaim. Pokoknya yang husnudzon saja kepada Allah, yang baik sangka kepada Allah, dan yakinlah itu badai pasti berlalu suatu saat. Masya Allah. Ya. Baik Prof, monggo dilanjutkan kembali. Baik, Prof. pada segmen terakhir ini saya akan menyampaikan gini. Masih tetap tentang penyakit ya. Memang judulnya itu memang kesembuhan ya. Jadi gini, yang terakhir ini, yakini saja penyakit Anda penyakit biasa. Yakini saja penyakit Anda ini penyakit Anda biasa. penyakit biasa. Paham tuh? Walaupun penyakitnya ini memang besar dan juga Gini loh maksud saya itu ya. Ada orang tuh yang cenderung untuk kemudian begini. Rupanya sakit saya tidak sakit biasa. Paham toh?
Nggih. Nggih. Ada yang ganggu. Nggih. Katanya orang pintar itu yang ganggu itu rambutnya itu keriting. Nggih. Arah rumahnya itu sebelah kanan kami. Gitu. Loh, coba perhatikan. Ya Allah. Gara-gara menyebut penyakitnya penyakit tidak biasa, akhirnya muncullah suudzon. Oh. Ngomong begini ini kan berbahaya. Astagfirullahalazim. Nggih, secara tidak langsung ya, Prof ya. Kok, itu. Iya, tapi menurut dokter itu enggak ada penyakit gini dalam ilmu kedokteran. Namanya gitu ya. Iya. Gitu. Sudah diperiksa ini enggak bisa, paham toh? Nggih. Itu bukan berarti kemudian kena sihir, kena santet, enggak mesti gitu loh. Sebut saja bahwa ilmu kedokteran belum pernah menemukan penyakit jenis ini. Nggih. Paham toh? Nggih. Ini penyakit baru tapi penyakit biasa. Karena sejak lahir itu Anda punya kelainan di bidang ini. Atau dulu pernah ketika masa kecil dulu itu kena jatuh dan tidak dirasakan, sekarang baru terasa. Tiba-tiba Menyalahkan. iya, saya kan baru saja dipromosikan, diangkat untuk ini, sehingga banyak orang yang iri. Coba ngomong begini ini suudzon loh. Astagfirullahalazim. Ya toh? Nggih. Itu buruk sangka kepada Allah. Oh, kepada Allah Oh, ya. kepada Prof, ya? kepada Allah, kepada ini, kepada orang Orang-orang ya. toh. Kepada orang. Perutnya membesar. Nggih. Iya, ini kelihatannya ini. Terus kenapa membesar? Iya, rupanya ini gini. Loh, ternyata oleh dokter itu tidak. Ini adalah kelanjutan dari penyakit A yang kemarin tidak tertangani dengan cepat. Saya punya teman yang perutnya membesar. Saya tanya dokter, dok itu kemana? Teman saya itu. Iya, itu karena terlambat penanganannya. Andaikan itu tidak terlambat, itu masih aman dia. Karena terlambat sudah kayak begini, sudah melebar ya sudah gini. Masya Allah. Tuh, apa kemudian cepet-cepet ini. Nah, inilah. Jadi jangan biasa-biasa aja lah gitu. Karena itu penyakit yang ini. Atau Anda kenapa penyakit ini di Indonesia belum ada? Iya, memang belum ada loh. Kamu kemarin kan dari Afrika. Nggih. Lah itu virus di sana. Belum nggih. Kemudian sana kan memang ahli santet semua. Enggak lah, nanti suatu saat ketemu. Ya Allah. Gitu loh ya. Makanya di sini kita baca ya halaman 33. 33 ya, Prof ya. Bisa saja penyakit Anda penyakit baru yang belum dikenal dalam ilmu kedokteran. Masya Allah. Sehingga memerlukan waktu untuk mendiagnosis. Dokter perlu waktu karena itu belum pernah ada di rumah sakit itu. Kayak penyakit tiba-tiba ini kembar jenis ini, itu tidak pernah Dokter Sutomo pernah nangani yang belum pernah ada gitu loh. Oh ya Allah. Bersabarlah. Ini halaman 33 ya. Insya Allah dengan teknologi kedokteran yang lebih canggih, jenis penyakit Anda akan diketahui dan ditemukan obatnya. Contoh ya, penyakit di Indonesia tidak ketemu. Seluruh manusia. Ternyata ketika dibawa ke Cina di sana baru ketemu. Ada yang canggih loh. Nggih. Periksa darah saja, Mas. Nggih. Periksa darah itu ada alat itu yang tidak bisa mendeteksi jenis penyakit A. Itu hanya bisa kalau itu periksa darahnya itu kita kira-kira bayar sekitar 3 juta berapa itu atau 5 juta gitu. Baru bisa ketemu. Lebih canggih. Waktu itu di Surabaya belum ada, yang ada Jakarta. Jadi darah itu dikirim ke Jakarta, kemudian di sana baru kayak gitu lah. Masya Allah. Jangan cepat-cepat menuduh bahwa itu adalah disantet orang, disihir orang, iya, guna-guna orang. Itu nanti apa sebabnya? Itu nanti akan menjadikan kita berburuk sangka. Bersabarlah. Jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran bahwa penyakit itu kiriman orang jahat kepada Anda. Iya. Ini penyakit kiriman, Pak. Bapak harus hati-hati ya. Itu kelihatannya baik, Pak, tapi Masya Allah, hati-hati, Pak ya.
Astagfirullahalazim. Ini yang mendarah daging di masyarakat kita ini, Iya, Prof, ya Allah. Itu kelihatannya baik. Dan itu tiba-tiba kita tuh datang, enggak, saya nanti enggak percaya gitu, tapi tiba-tiba terpengaruh juga loh. Karena dia mengkait-kaitkan gitu. Oh, makanya kapan hari itu kok loh. Iya. Makanya kapan hari kok enggak mau nyapa saya. Oh, ternyata. Ya itu kata orang pinter itu, coba bayangkan. Padahal dia waktu dia enggak disapa itu enggak dengar itu karena dia itu memang sakit gigi. Ya toh? Saya ajak jabat tangan tuh loh, enggak mau. Bukan enggak mau, dia itu lagi katarak, penyakitnya itu enggak lihat. Masya Allah. Dikait-kaitkan. Ujungnya adalah berburuk sangka bahwa orang itu jahat. Coba. Apa bisa diampuni Allah kalau kita tidak minta maaf? Ya banyak tau gitu itu. Ini loh. Di masyarakat ini rupanya yang ngambil ini adalah ini orang yang kerja di tempat saya ini. Paham toh? Tempat Ani ini. Karena nggak ada lagi orang di sini. Ini berapa itu? Uang 5 juta itu nggak ada di sini. Mesti nggak ada lagi di sini. Paham toh? Iya. Sudah itu berbulan-bulan tanya itu. Nganggep itu ini suudon terus. Suatu saat anaknya ini kecelakaan di tempat yang jauh. Kemudian, kamu kok bisa bayar itu dari mana? Saya ngambil uangnya mama. Allah ya karim. Yang dulu itu loh mah di meja itu mah. Yang 5 juta. Saya bawa mah. Maunya saya belikan HP. Saya kok. Ayo sekarang. Oh, 8 bulan itu seudonnya. Iya. Ya Allah. Yakinlah semua penyakit terjadi atas izin Allah. Menuduh orang berbuat jahat merupakan kriminal. Kriminal, Prof, ya. Dosa yang tak bisa terampuni sebelum meminta maaf kepadanya. Astagfirullahaladzim. Ini sering loh. Sering banget, ya. Bukan sering. Tangga banget. saya itu ada yang sepeda motornya hilang. Ditanyakan orang pinter, katanya yang ngambil itu adalah tetangganya sendiri. Coba. Bukti-buktinya mana ada? Masya Allah. Dan itu terus akan suudon terus kepada tetangganya, ya, Prof, ya. Makanya kemarin kok bisa ini. Iya. Ternyata suatu hari sepeda motor itu ditemukan tergeletak di mana gitu setelah macet atau apa gitu. Yang tidak mungkin mau tetangganya itu tidak bisa pakai sepeda motor. Ya, pokoknya Masya Allah. Allah, Pikiran negatif susah. itu juga amat menyiksa Anda. Ya dosa yang menyiksa, ya toh. Nggih. Ya. Ya Allah. Dan sudah pasti memperlambat proses kesembuhan. Atau bahkan akan memperparah penyakit Anda. Tambah parah. Ya, saya kira gitu. Nah, ada waktu tanya jawab ya. Astagfirullah, baik, luar biasa sekali. Selanjutnya, Prof, ya, ini sudah masuk banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di Dulur-Dulur Al Victor ini ya. Ini luar. Satu persatu ya, Prof, ya. Ya, enggak apa-apa, singkat-singkat aja ya. Dari Bu Nisa ini ya. Saya sholat 5 waktu insya Allah sudah istiqomah, dan saya juga melakukan sholat sunnah, duha, tahajud. Tapi pas badan sakit, sholat sunnahnya nggak bisa istiqomah. Menurut Prof Ali gimana? Gampang, yang jawab itu Nabi. Pertanyaan Anda itu siapa ini? Bu Nisa. Bu Nisa, Rasulullah mengatakan, siapa yang sudah istiqomah tak terhadap sebuah ibadah kok sakit, maka walaupun sakit 10 tahun dihitung masih menjalankan yang dilakukan itu. Oh, Masya Allah, kok enak ya, Prof, ya? Allah tuh Maha Pengasih kok. Ayo lanjut. Ya Allah, nggih. Baik, dari tidak ada namanya. Apakah setiap ujian yang dialami orang yang beriman itu bentuk kasih sayang Allah? Oh, pasti. Jawabnya, yang jawab itu adalah namanya Ibnu Athaillah. Ya Allah. Ibnu Athaillah itu menjawab dalam kitab Hikam, man dhanna infika ka lutfihi an qadari fadzalika likusuri nadhari. Siapa yang menganggap bahwa
takdir itu bukan berdasar kasihnya, maka itu menunjukkan dia orang tidak cerdas. Lanjut, sudah. Astagfirullahaladzim. Bu Indah Sidoarjo mau minta pendapat Prof. Bagaimana kalau suami merantau sudah 10 tahun menikah lagi? Sikap istri harus bagaimana? Soalnya suami tidak pernah ngajak istrinya untuk merantau ini tadi Prof ya. Terima kasih Prof. Ini kan haknya panjenengan toh Bunda. Jenengan ngajukan cerai ya boleh. Jenengan sabar ya lebih baik. Oh, lebih baik sabar. Iyalah, itu bagaimanapun suami yang sejati itu ya pernah melahirkan anak spermanya anak-anak kita toh. Ya Allah. Siapa tahu bahwa nanti itu akan kembali dalam keadaan yang lebih soleh. Insya Allah. Nah, yang susah itu nanti kembali dalam keadaan sakit itu. Minta dirawat. Nah itu memang kalau bagi orang yang muslimnya itu agak setengah-setengah mesti. Kok enak? Biar waktu sehat melonte. Saiki wayahe remek merini. Tapi orang mukmin tidak begitu. Enggak begitu Prof, orang mukmin. Orang mukmin yang sejati, masya Allah. Sudahlah, seberat apapun saya lakukan. Saya lebih baik sakit di sini daripada nanti sakit di akhirat. Aku ingin sakit di sini untuk menghapus dosa saya. Daripada nanti saya kalau sekarang ngomong begitu, itu berarti memuaskan nafsu saya. Tidak itu membuat senyum setan, paham toh? Setan bilang sukses. Tapi Nabi akan mengalami senyum. Aku bangga punya pengikut saya yang hebat itu. Masya Allah. Oh berat ya Prof. Iya. Dilukai tapi masih tetap melayani. Ayo lanjut. Ya Allah. Sumartati ya. Assalamualaikum Prof Ali. Ya, Mas Isak. Bismillah nyimak. Saya ngikuti saran Prof Aziz ya. Kalau ada yang ngolok-ngolokan saya diam saja dan istighfar. Dan ngoten mawon. Ya sudah, itu cerdas itu. Tidak apa-apa, cerdas itu. Masya Allah. Bagaimanapun kalau Anda itu disebut, kemarin saya katakan loh, Anda disebut anjing, tidak apa-apa. Kalau Anda itu disebut anjing, itu najis Anda itu cukup dibasuh 7 kali siraman dikasih debu. Tapi yang ngolok-ngolok anjing itu hatinya itu kotor dan hatinya tidak bisa dicuci dengan 7 lautan yang terluas di dunia. Masya Allah. Ya senang. Kalau hati kotor, Kalau ketemu orang memuji nggak dapat pahala. Kalau ketemu orang mencaci, pahala. Allahu Akbar. Masya Allah ngoten Ibu. Baik. Dari Mas Fauzi ini ya. Mungkin semuanya diparingi sehat barokah. Kula badhe tanglet. Teman saya punya darah tinggi. Dia tidak mau minum obat medis, tapi dia hanya minum jamu tradisional yang dicampur minuman alkohol 200 ml. Tiap minggu dia minum. Terus pundi Prof? Coba sekarang dilihat di surat Al-Anbiya ya. Jawabnya itu di situ. Surah Al-Anbiya yang itu loh. Lupa saya ayatnya ya. Sebentar saya lihat ya. Sebentar saya lihat ayatnya itu, saya tidak hafal. Sebentar. Sabar. Nah, inilah. Ini sebentar. Oke. Oh, enggak ketemu. Itu loh. Ada ayat begini surat Al-Anbiya itu. Wa ma arsalna qablaka mir rasulin illa nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri. Dicari aja ayat tentang perintah bertanya kepada ahlu dzikri. Oh, ayat ke-7 Prof. Ke-7. Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat ke-7. Itu coba dibaca itu. Ya. Untuk jawab pertanyaan itu. Apa itu? Ya, jawabannya. Nah, ini nih. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Gitu ya Prof ya. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana? Loh, kok itu? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Oh, itu Al-Anbiya ya. Itu bukan ya Prof? Bukan ya? Itu bukan surat Al-Anbiya itu. Sebentar ini Prof. Oh, ini nih.
Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Itu. In kuntum la ta'lamun. Ini siapa namanya? Mas Fauzi. Ya Fauzi, kalau sakit itu tanyalah kepada yang Ahlinya. Surat apa itu? Surat Al-Anbiya ayat Loh. ke-7. Oh iya, Anbiya 7 Anbiya toh. ke-7. Yang tadi itu buat surat Al-Anbiya itu. Iya, Yusuf tadi salah. Yusuf. Ya. Itu Yusuf itu. Ya. Iya, Itu iya. Al-Anbiya. Itu jawabnya. Ahli dzikri berarti ya, Ahli Prof, ya? dzikri itu ahli ilmu pengetahuan dan ahli yang pernah punya jam terbang. Oh, jam terbangnya tinggi. Iya, toh. Nah, dokter itu sebelum dapat kuliah, setelah dapat kuliah itu kan disuruh praktek. Iya, Berapa orang sakit yang ditangani itu? Itu kan jam terbang namanya. jam terbang. Nah, ini katakan prakteknya lah ini. Iya. Jadi mereka tuh dididik 6 tahun minimal itu untuk itu. Untuk praktek itu jam Iya. terbang itu tadi. Terus nanti ditambah lagi sekian tahun untuk dokter spesialis. Masa kamu nggak percaya? Ya toh? Nggih. Nah itu saya itu sudah diberitahu, saya sakit saya. Banyak orang yang mengatakan, enggak usah dokter Prof, ini apa itu ramuan ini saja. Insya Allah ini teman tetangga saya itu ya. Tapi saya itu mengikuti ayat ini. Oh. Yang ahli zikri itu ya orang yang kompeten di bidang itu. Nggih. Saya kalau sudah motor saya rusak, saya tidak bertanya kepada kalau saya itu talang saya rusak, saya tidak ke dokter gigi. Bukan dokter gigi ya, Prof. Dia tanya orang yang ahli ini Talang, dan ya. sudah tersertifikat. Nggih. Dia dapat surat sertifikat dari Kota Madya bahwa dia memang punya keahlian di bidang itu. Masya Allah. Paham toh? Nggih. Dia walaupun bisa memperbaiki talang dia, dokter saya tidak mau. Nggih. Saya walaupun dokter saya bisa memperbaiki talang. Enggak, saya percaya yang ini. Saya tanya sertifikatnya mana? Nggih. Loh, itulah. Iya. Jadi ini saya, siapa tanya? Ya, Mas Fauzi. Ini itu Mas tadi. Fauzi, saya ini sampai hari ini ke dokter Mas Fauzi. Ke dokter setiap hari minum obat sekian Mas Fauzi. Masya Allah. Saya hargai yang menyarankan saya tidak pakai obat herbal saja, saya hargai. Tapi saya memilih yang ini. Begitu Kalau bisa kedua-duanya kan tidak apa-apa toh. di mix ya, Prof, ya. Itu. Ya Allah. Gitu ya, Mas Fauzi. Iya, Mas. Ya. Minta maaf Mas Fauzi ya, barangkali ada yang kasar ya. Iya. Apa Selanjutnya, darah tinggi ya? ya darah tinggi. Ya tadi. kalau darah tinggi itu enggak ada efek sampingannya kok. Darah tinggi itu kalau nanti diminum selama 10 tahun tuh nanti ada kadang-kadang saya dulu itu hanya ada bintik-bintik Merah. di pundak sini. Bintik-bintik hitam Bintik-bintik itu aja saja. enggak apa-apa. Saya sudah berapa puluh tahun ya minum darah tinggi Obat darah tinggi ini, sampai Prof, hari ini. ya. Masya Allah. Dan enggak boleh telat. Nggih. Ya, itu. Karena dokter saya bilang begitu, ya siapa lagi percaya. Nggih. Kalau kita tanya tentang fikih, ahli fikih. Jangan ahli tasawuf. Enggak nyambung ya, Prof. Nyambung, toh. Heeh. Kalau tanya sejarah, ahli sejarah. Heeh. Jangan tanya astronomi, ilmu perbintangan, gitu loh. Iya. Itu Al-Anbiya itu tadi, ayat berapa tadi? Ayat ke-7 Ayat itu tadi ya. ke-7. Fas'alu ahli dzikri tadi ya. Masya Allah, ahli dzikri, Masya Allah. Selanjutnya, Prof, boleh ini? Boleh. Banyak yang masuk, mohon Aduh. maaf ini ya. Dari Mas Enggar ini tadi. Saat ini di media sosial banyak yang bahas tentang penyakit ain. Katanya penyakit yang disebabkan oleh orang yang dengki dengan kita. Bagaimana, Prof? Menurut panjenengan, apakah penyakit itu tergolong medis atau non medis? Iya, jelas non medis ya penyakitnya itu. Jadi iya ada, memang ain itu ada. Ain itu ya termasuk dari sihir santet itu, ya. Oh, termasuk sihir ya, Prof, ya. Itu. Tapi jangan mempercaya itu dulu gitu loh. Nggih. Coba sekarang. Ya, saya sudah tahu itu ya. Ada orang yang saya kagumi. Tiba-tiba ini dokter ini yang temannya ini sudah persiapan proses operasi. Yang temannya bilang, Ustaz, itu bukan penyakit itu, tidak usah operasi itu. Itu penyakit ain saja itu. Dibacakan ruqyah inilah, bismillah. Paham toh? Iya. Nah, ketemu saya. Ya silakan Bapak menurut dia, menurut saya. Kalau saya operasi saja.
Gitu. Gimana nanti? Bismillah, nanti kita doakan sama-sama. Ya sekarang sembuh. Oh, masya Allah. Ya. Sekarang sembuh, bahkan sudah ceramah di mana-mana. Iya, memang penyakit ain itu ada, diakui ada itu. Di kitab-kitab ruqyah ada, saya punya kok. Ada ya, Prof, ya, memang ada ya. Bahkan untuk menangkal itu adalah kita kalau menemukan apa-apa itu kita baca Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah. Atau Masya Allah tabarakallah. Itu untuk penangkal itu. Penangkal dari penyakit ain itu ya, Prof, ya. Iya, tapi lebih enak loh daripada kita ini rupanya ada yang jahat. Siapa itu? Ya itu kantormu itu, ayo. Iya, tambah seuzon itu tadi, Prof. Ya sudah lah, pokoknya yang biasa-biasa saja lah, sakit. Gimana kalau sampai mati? Ya enggak apa-apa, Allah mengendaki mati jam itu mau apa? Nggih. Ya. Jadi kita sudah usaha. Nggih. Ngapunten ini, Prof. Sebenarnya banyak yang bertanya kurang 3, tetapi waktunya juga terbatas ini, Prof. Ya, selamat beraktivitas ya. Selamat terus optimis, berpikir positif, dan jika menuju Allah larilah ya. Lari. Kalau tidak bisa lari kecil. Kalau tidak bisa berjalan, terus lanjutkan walaupun merangkak. Walakin iyyaka warruju, tapi jangan sekali-kali kembali, kata Imam Syafi'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.